terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori retribusi pendapatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari retribusi pendapatan itu sendiri. Yang pertama, retribusi pendapatan merupakan penindustrian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Retribusi pendapatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Yang kedua, jenis-jenis yang terdapat dalam retribusi pendapatan. Itu yang pertama, retribusi vertikal. Retribusi vertikal merupakan pendapatan dari orang yang mampu kepada mereka yang kurang mampu secara finansial. Retribusi ini merupakan jaminan sosial dari warga yang berpenghasilan tinggi kepada mereka yang secara ekonominya lemah. Yang kedua, retribusi horizontal. Retribusi horizontal ini merupakan transfer pendapatan dari kelompok satu ke kelompok lain. Retribusi horizontal ini dapat pula bersifat antar pribadi dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Sekian dari saya, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Mardiana Muslimin. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, bahasa Indonesia yang berarti hal yang tidak sebagaimana mestinya dapat pula berarti ketidakadilan. Ketimpangan atau kesenjangan merupakan salah satu persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi negara, khususnya Indonesia sebagai negara berkembang. Menurut Adelman dan Morris, sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda, mengemukakan ada 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Ini yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua adalah inflasi, di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Yang ketiga ada ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal atau kapital intensif, sehingga presentasi pendapatan modal dan tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan presentasi pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran menjadi bertambah. Yang kelima, adanya rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar atau turn of trade bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakkelestarian permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara sedang berkembang. Yang terakhir ada hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan dan industri rumah tangga. Sejumlah studi empiris berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan dan dari berbagai tujuan. Beberapa studi menyampaikan variabel makroekonomi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan seperti inflasi dan pengangguran menurun, menurut studi Mo-Chan. Sementara itu, studi lain menunjukkan kebijakan fiskal terutama tingkat pajak yang berpengaruh terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan menurut Auten dan Carroll, serta Frenberg dan
Poterba. Beberapa studi empirik berfokus kepada hipotesis kurva U terbalik Kuznets, antara lain Muslinkim dan Thornton, yang menguji hubungan antara ketidakmerataan distribusi pendapatan, tingkat pembangunan yang didukung oleh hasil penelitian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar atau turn of trade bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakkelestarian permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara sedang berkembang. Yang terakhir ada hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan dan industri rumah tangga. Sejumlah studi empiris berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan dan dari berbagai tujuan. Beberapa studi menyampaikan variabel makroekonomi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan seperti inflasi dan pengangguran menurun, menurut studi Mo-Chan. Sementara itu, studi lain menunjukkan kebijakan fiskal, terutama tingkat pajak yang berpengaruh terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan, menurut Auten dan Carroll, serta Flenbeck dan Poterba. Beberapa studi empirik berfokus kepada hipotesis kurva U terbalik Kuznets, antara lain Muslinkim dan Thornton, yang menguji hubungan antara ketidakmerataan distribusi pendapatan, tingkat pembangunan yang didukung oleh hasil penelitian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yunita Novita Mamo. Saya akan menjelaskan di sini tentang teknik perhitungan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam teknik perhitungan ketimpangan distribusi pendapatan, ada beberapa cara perhitungan yang dijadikan sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Di antaranya, yang pertama kurva Lorenz. Saya akan menjelaskan tentang kurva Lorenz dan saya akan memperlihatkan gambarnya. Saya akan menjelaskan tentang kurva Lorenz. Teman-teman bisa lihat di gambar 3.1 ini. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara presentase penerima pendapatan. Kita bisa lihat di bawah ini ada tulis presentase penerima pendapatan dengan presentase pendapatan total yang benar-benar diterima selama misalnya 1 tahun. Jumlah penerima pendapatan atau populasi dinyatakan pada sumbu horizontal, sedangkan pendapatan total yang diterima dinyatakan oleh sumbu vertikal. Semakin jauh jarak kurva Lorenz, kita bisa lihat ini kurva Lorenznya, ini dari A ke I, dan garis diagonal atau yang merupakan garis pemerataan sempurna. Ini kita bisa lihat, ini garis pemerataannya, ini ada garis lurus. Maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Terima kasih. Gini rasio atau koefisien Gini diambil dari nama salah satu ahli Italia yang menemukan pertama kali pada tahun 1992. Rasio ini merupakan salah satu alat ukur yang sering digunakan dalam setiap studi-studi empiris sebagai indikator distribusi pendapatan. Rasio ini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi atau variabel lain
yang terkait dengan distribusi, di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Nilai Gini berada pada 0 sampai 1. Bila berada pada 0, maka nilai tersebut sempurna. Setiap orang mendapatkan porsi yang sama dari pendapatan. Dan bila 1, ketidakmerataan sempurna dalam pembagian distribusi pendapatan, artinya satu orang atau satu kelompok dalam sebuah negara menikmati semua pendapatan negara tersebut. Perkenalkan, saya Virginio Jurumbaha dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Produk domestik regional bruto (PDRB). Produk domestik bruto adalah nilai dari air keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga, yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa dihitung atas dasar harga barang yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan dalam tahun dasar-dasar. 1. Pendekatan produksi. Dengan metode ini, produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik negara tersebut, dan asing. Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, atas kesempatan yang diberikan, saya Gabriel Alvarez Tonionaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pendapatan. Pendekatan ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Komponen-komponen pendapatan menurut pendekatan ini adalah: yang pertama, alam dengan sewa sebagai balas jasa; yang kedua, tenaga kerja dengan upah gaji sebagai balas jasa; yang ketiga, modal dengan bunga sebagai balas jasa; dan yang terakhir adalah skill kewirausahaan dengan laba. Sekian materi saya, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dapat diartikan sebagai jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa dalam satu periode. Nilai barang dan jasa yang dihitung hanya barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negaranya. Kemudian yang keempat, metode alokasi. Metode alokasi digunakan pada data suatu unit produksi di suatu daerah yang tidak tersedia. Nilai tambah dari suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang di tingkatnya lebih tinggi, seperti data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data produk provinsi. Sekian dari saya.